Ya, mari kita kembali kepada rundown acara. Kita akan mulai acara kita dengan membahas buku dari Kos Jenderal Qasim Sulaimani, Sang Penumpas ISIS, Jalan Cinta Sang Penumpas ISIS. Saya akan memberi kesempatan mungkin kepada penulis terlebih dahulu, karena waktu kita 1,5 jam untuk keseluruhan acara. Jadi mohon para penulis bisa menyampaikan dengan padat dalam 6 atau 7 menit. Tentu tidak mudah, tapi mungkin ini juga adalah bagian dari strategi agar orang mencari buku ini. Silakan, mungkin saya berikan kesempatan pertama kepada Habib Musa Kazim, 6-7 menit, untuk menjelaskan tentang buku ini, tujuannya, dan tentu harapannya kepada para pembaca. Ya, terima kasih kepada semua, juga kepada Mbah Tejo yang sudah memeriahkan acara ini. Terima kasih banyak semua peserta yang sudah mengikuti acara ini. Semoga buku yang kita tulis ini membawa bunga-bunga di hati kita semua, karena kita menulis buku ini, terutama saya sendiri, nanti yang lain bisa juga menjelaskan, teman-teman saya, bahwa saya sebenarnya mengenal Jenderal Qasim Sulaimani sudah cukup lama melalui media, dan di zaman ketika kita begitu haus akan otentisitas dan orisinalitas, saya menemukan sosok ini begitu otentik, begitu orisinal. Karena bagaimana tidak, karena karir militer yang merentang sejak 1980-an di berbagai medan di Timur Tengah, mulai dari di negerinya sendiri, dan dia harus mengemban berbagai misi militer yang hakiki, ya. Artinya kadang-kadang kan jenderal ini kebanyakan cuma jenderal meja saja, tapi kalau Qasim Sulaimani menunjukkan bahwa dia adalah jenderal lapangan dan telah mengemban tugas-tugas kenegaraan membela bangsanya dari agresi Irak dari awal 1980-an, dan kemudian begitu banyak dari rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang gugur di medan tempur, sampai kemudian selesai dari perang selama 8 tahun, dia beranjak pergi ke Afghanistan untuk membantu sejumlah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Northern Alliance atau Aliansi Utara, dan dalam rangka menghambat laju perkembangan dari Al-Qaeda dan Taliban dan gerakan-gerakan Islam radikal lain. Lalu setelah itu dia juga tidak lupa membantu tentunya kelompok-kelompok perlawanan di Palestina yang cukup jauh, tidak ada perbatasan dengan Iran, tapi dialah yang dan semua kelompok Palestina itu mengakui jasa besar di Jenderal Qasim Sulaimani di Palestina, misalnya Hamas dan Jihad Islam dan lain sebagainya mengakui betul, bahkan Fatah juga mengakui begitu besar sumbangan orang. Lalu juga tidak lupa di Lebanon, sampai akhirnya pada tahun 2006 ketika ada agresi besar Israel terhadap Lebanon, seluruh masyarakat Lebanon tahu persis peran dari sang jenderal yang sedang kita bahas ini. Dari sejak itulah saya sangat tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang sosok ini, hingga akhirnya tercuatlah di media sosok Jenderal Qasim Sulaimani semakin terkenal di media, terutama di media Barat dan di media Indonesia, ketika ada pergolakan di Suriah dan Irak. Pada saat itulah muncul, mulai kita sering melihat foto-fotonya dan video-videonya, dan saya mulai mengikuti pidato-pidatonya secara lebih khusus. Buat saya betul-betul suatu hal yang betot minat saya ketika melihat orang yang begitu tampak militeristik di satu sisi, tapi di sisi lain begitu mencintai Tuhannya, begitu puitis dalam kata-katanya, bahkan dalam setiap ceramah yang saya ikuti selalu mengenang saudara-saudaranya yang gugur, prajurit-prajuritnya yang gugur, dan mengutip ucapan-ucapan mereka. Ini betul-betul menyentuh saya. Ini jarang saya dengarkan jenderal dengan pangkat yang begitu tinggi yang peduli terhadap nilai-nilai, dan di antara cerita yang betul-betul membuat saya itu kemudian tidak bisa melepas kenangan tentang orang ini adalah cerita ketika suatu saat dia mengisahkan tentang Ghulam Hussein yang kebetulan juga saya ceritakan di buku yang saya tulis.
dia menceritakan Ghulam Hussein ini seorang prajurit yang gugur di medan perang, dan ini cerita sering sekali diulang-ulang oleh Jenderal Qasim Sulaimani untuk menunjukkan bahwa perang buat dia dan banyak orang seperti dia dan juga buat prajurit-prajuritnya itu ternyata adalah suatu medan mengasah diri, seperti tadi Mbah Tejo katakan. Sebetulnya persoalan itu bukan perang di luar, persoalan itu perang di dalam. Persoalan itu bagaimana kita, meskipun harus membunuh, karena tidak bisa tidak lagi, ini suatu pertempuran, ada tanah yang sedang dirampok, ada pakaian yang sedang dirampas, orang ingin menelanjangi kita harus terpaksa mungkin berperang. Ada kata-kata dari Mbah Tejo, ada petani yang tidak boleh bertani, apa yang harus saya lakukan? Jenderal Qasim Sulaimani membawakan kisah tentang Ghulam Hussein ini. Dia mengatakan bahwa Ghulam Hussein bertempur dan akhirnya setelah wafat, setelah syahid, gugur sebagai syahid, saudaranya dia membawa jasadnya dan meletakkan jasadnya di antara jasad-jasad lain, lalu menemukan secari kertas di kantong sang prajurit ini. Di dalam kertas itu sang prajurit ini menuliskan, "Wahai saudaraku," maksudnya saudara Arab, musuh dia sebetulnya, karena dia adalah orang Persia, orang Iran sedang melawan orang Arab yang ada di seberang sana. Dia mengatakan, "Wahai saudaraku Arab, engkau yang mengintaiku dan aku mengintaimu. Engkau yang sekarang berperang kepadaku dan aku berperang kepadamu. Sekiranya engkau menjadikanku seorang syahid, membuatku bertemu dengan kekasihku, dengan Tuhanku, maka percayalah, yakinlah bahwa aku akan tetap memberimu syafaat." Ini ungkapan cinta seperti ini betul-betul menyebabkan saya terdorong untuk lebih tahu tentang Jenderal Qasim Sulaimani. Dan ternyata ketika saya makin jauh mengkaji dan mengikuti ceramah-ceramahnya, mengikuti pidato-pidatonya, dan terakhir mengikuti dan membaca wasiatnya, saya tahu persis bahwa orang ini diisi dengan begitu banyak cinta di dalam hatinya. Dan tidak ada lain yang lebih dia perhatikan daripada sang kekasih itu. Apakah dia sudah menjalankan tugas dan misi hidupnya dari sang kekasihnya, yang tidak lain adalah Tuhan, kekasih sejatinya. Itulah underlying, kalau bisa dikatakan underlying mission, ya, misi utama dalam hidup orang ini. Sedemikian sehingga buat saya inilah puncak dari keindahan. Dan kalau kita bisa mengenal dia, maka dia akan menjadi inspirasi bagi kita, siapapun kita dan dimanapun kita, apapun agama kita, apapun ras kita, dan sedang berada di mana kita. Artinya tugas kita dari sang kekasih itu harus kita jalankan. Betapapun harus menjadi gugur dalam keadaan syahid. Karena Tuhan akan mencintai kita apabila kita mencintai dia dan menjalankan tugas yang telah terbebankan kepada kita. Itu saya kira yang menjadikan orang ini otentik, hakiki, sejati. Di tengah-tengah kita lihat orang itu banyak tidak hakiki. Tadi Pak moderator juga sudah mengutip salah satu dari ungkapan yang sering dia katakan, bahwa orang tidak perlu menjadi syahid. Dan tidak bisa menjadi syahid, kata dia. Tidak bisa menjadi sang penyaksi dengan gugur, dengan mati, kalau dia di hidupnya tidak pernah menyaksikan apa-apa. Tidak pernah ada keindahan yang dia saksikan. Tidak pernah ada cinta yang dia saksikan. Tidak pernah ada Tuhan yang dia saksikan. Bagaimana dia mau menjadi penyaksi? Menyaksikan siapa dia? Karena syahadah itu hakikatnya, makna hakikinya adalah penyaksian. Penyaksian itu menyaksikan apa? Nah, dia mengatakan, makanya dia mengatakan bahwa orang harus menjadi syahid dalam keadaan hidupnya agar dia mati dalam keadaan syahid. Saya kira inilah beberapa hal yang bisa saya ungkapkan, tentu di buku, jangan lupa ada banyak hal lain yang menarik seperti ini. Begitu Mas Tasni. Terima kasih banyak Habib Musa, penjelasan yang sangat bagus sekali, membantu kita memahami lebih jauh tentang Jenderal Qasim Sulaimani ini. Saya beri kesempatan berikutnya untuk